Apakah orang-orang dari Halopsol masih berada di Kekaisaran Choyun? Xiaoyan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Aku tidak yakin orang-orang dari Halopsol sangat aneh. Dokter perkecil menggelengkan kepalanya saat menjawab. Baiklah, aku akan membubarkan tentara besar hari ini, namun kamu juga harus cepat membantu menyelesaikan masalah tubuh racun menyedihkan ini. Ini karena aku bisa merasakan tidak lama lagi akan benar-benar meletus. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dapatkah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun. Dokter perkecil tertawa terbahak-bahak. Begitu mendesak, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menanggapi. Baiklah, semoga ini akan meletus sedikit lebih lama. Selama ramuannya dikumpulkan, aku pasti akan mengizinkanmu mengendalikannya. Ya, aku akan datang dan mencarimu malam ini. Dokter perkecil mengangguk sedikit sebelum tubuhnya melayang dan menatap para tentara dan ahli dari sekte Angsa Emas serta Yan Laotian. 2 sekte dan tentara akan kembali ke Kekaisaran Choyun. Pemimpin sekte, beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasa ragu di dalam hati mereka. Mundur kataku, tarik sekarang. Mata abu-abu dokter perkecil menyapu sebelum orang-orang ini membuka mulut mereka untuk bertanya. Siapa yang keberatan? Silahkan maju ke depan. Rasa dingin muncul di tubuh setiap orang setelah mata biru keabu-abuan itu melewatinya. Mereka segera menelan kata-kata mereka. Dari langit, Xiaoyan melihat tentara besar yang memadati tenda segera menarik mundur. Siapa yang mengira bahwa dokter perkecil di toko obat itu kemudian benar-benar menjadi tuan sejati di Kekaisaran Choyun? Setelah 3 sekte menarik mundur dari benteng sekali lagi mengeluarkan suara sorak-sorai. Xiaoyan yang berada di samping Ratu Medusa menoleh dan berkata, "Sudah sulit untukmu selama 1 tahun ini. Sungguh tak terduga kamu memiliki begitu banyak teman lama yang dapat kamu temui di mana-mana." Ratu Medusa menjawab dengan samar. Dia seharusnya orang yang kita temui di pegunungan binatang sihir saat itu, bukan? Ya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Baiklah, mari kita tinggalkan tempat ini. Malam memenuhi benteng hitam. Xiaoyan duduk bersila di puncak gunung tidak jauh dari benteng. Sementara Ratu Medusa dengan malas bersandar pada batang pohon di belakangnya. Dia masih belum ada di sini, bahkan pada jam selarut ini. Sepertinya kamu telah menunggu dengan sia-sia. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu datang. Apakah kamu takut dia benar-benar akan memakanku? Siapa yang akan tahu apakah dia benar-benar mundur atau pura-pura mundur? Jika dia menggunakan pertemuan 1 lawan 1 untuk membunuhmu dan kembali lagi besok, Kekaisaran Jamah akan selesai. Ratu Medusa menggulung mulutnya saat dia menjawab. Namun dia baru saja selesai berbicara. Langit tiba-tiba berfluktuasi dan sosok dokter perkecil sudah muncul. Kamu akhirnya tiba. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat dokter perkecil muncul di udara. Ada cukup banyak masalah bagi 3 pasukan untuk mundur. Dari kelihatannya, mereka masih berniat dengan keras kepala menghancurkan Kekaisaran Jamah. Dokter perkecil menjelaskan. Wajah Xiaoyan menjadi gelap dan serius. Jika ini masalahnya, Aliansian dan Kekaisaran Jamah mungkin akan turun ke pertempuran sengit. Dukungan terbesar dari Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan adalah 2 elit Daozong yang bernama Yan Laotian serta 3 tetua Lembah Mulan. Selama kedua orang ini terbunuh, kekuatan dari 2 faksi besar secara alami akan menurun. Ratu Medusa di samping tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. 3 tentara sekarang tinggal sementara di sebuah kota di perbatasan Kekaisaran Choyun. Yan Laotian dan 3 tetua Mulan juga ada di sana. Namun, 2 diantaranya terluka parah. Oleh karena itu, pertahanan sekitarnya sangat ketat, tidak mungkin bagi kalian untuk bertindak. Ya, serahkan pada kami. Xiaoyan merenung sejenak sebelum tersenyum. Dia kemudian memberikan sebuah gulungan pada dokter perkecil. Sebuah gulungan yang berisi metode mengendalikan pil racun, dan bahan-bahan yang diperlukan adalah: yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua, inti monster peringkat ke-7, Sky Passion Dragon Scorpion Beast. Yang ketiga adalah Salavia transformasi tubuh Bodhisatta. Mata dokter perkecil perlahan menyapu gulungan. Kegembiraan di matanya perlahan menjadi redup. Bahan-bahan yang dibutuhkan benar-benar terlalu menakutkan. Xiaoyan menghela napas saat dia melihat wajah dokter perkecil yang langsung gelap. Kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi. Aku dapat membantumu dalam hal ini. Yang perlu kamu lakukan, meluangkan upaya untuk 2 bahan lainnya. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi mengenai hal ini. Setelah aku kembali, aku akan memberitahumu jika ada berita. Sebelum dokter perkecil pergi, dia juga memberikan batu giok pada Xiaoyan.
Jika Xiaoyan menemukan masalah, dia bisa memecahkannya. Mata Xiaoyan melirik tempat di mana dokter perkecil menghilang di langit malam. Dia kemudian tersenyum pada Ratu Medusa. Ayo pergi, saatnya untuk kembali. Ratu Medusa merajut alisnya dan berkata, bisakah dia dipercaya? Ekspresi Xiaoyan menjadi agak serius ketika dia mendengar ini. Aku percaya padanya. Aku harap kamu tidak salah tentangnya. Ratu Medusa dengan lembut mendengus. Tatapannya langsung berkedip. Dia ragu sejenak sebelum berkata lagi. Kamu harus ikut denganku ke suku ras ular besok. Beberapa tetua suku ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku? Xiaoyan terkejut saat dia bertanya, untuk apa? Wajah Ratu Medusa agak tidak biasa ketika mendengar pertanyaan Xiaoyan. Tetua dalam suku memiliki beberapa metode rahasia dengan mudah menyelidiki tubuh orang lain. Masalah aku tidak perawan adalah sesuatu yang sudah mereka ketahui. Xiaoyan samar-samar membuka mulutnya, wajahnya segera mengungkapkan ekspresi malu. Lalu, apa yang mereka rencanakan? Hati Ratu Medusa tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Menurut aturan klan kami, kamu akan menderita karena ditelan oleh puluhan ribu ular. Tidak bisakah semua orang memiliki percakapan yang menyenangkan? Haruskah kamu menggunakan ini? Saat ini aku adalah ketua Alencian. Xiaoyan terbatuk. Kamu bisa pergi dan memberitahu para tetua. Ratu Medusa mengangkat matanya saat dia menjawab dengan tenang. Aku akan datang dan mencarimu besok. Ratu Medusa mengabaikan cara menyakitkan Xiaoyan. Dia membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke dasar bukit. Ingat, jangan gunakan apapun alasan besok jika tidak. Ratu Medusa meninggalkan beberapa kata yang mengandung ancaman. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang di langit malam yang gelap. Xiaoyan melebarkan mulutnya saat dia menatap tempat Ratu Medusa telah menghilang. Baik, aku akan pergi saja. Aku tidak percaya bahwa kalian semua benar-benar akan membunuhku. Namun demi keamanan, aku masih harus memanggil Hebodong, Jiaolou, dan lainnya. Di hari berikutnya, di ruang pertemuan benteng Gunung Hitam, Xiaoding dan lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan bermaksud untuk pergi ke perbatasan Kekaisaran Chuyon untuk membunuh 3 tetua Lembah Mulan dan Yan Laotian. Rencana ini cukup berisiko. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemimpin sekte racun dapat dipercaya? Jari Xiaoding samar bergerak ke meja saat dia bertanya. Xiaoyan mengangguk. Perang ini pada mulanya hanya kesalahpahaman. Jika aku berada di Alencian, perang ini mungkin belum dimulai. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Xiaoding sudah tahu bahwa Xiaoyan akan tetap teguh. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk ketika berbicara. Ayo pergi, aku sudah cukup lama menunggu. Suara samar Ratu Medusa terdengar dari samping, sementara Xiaoyan diam-diam meninggalkan ruang pertemuan yang membuat tubuhnya menegang. Hebodong dan Jiaolou kebetulan berjalan keluar dari aula saat Xiaoyan mendekati Ratu Medusa, dan ini membuat Xiaoyan bersukacita. Namun Ratu Medusa segera berkata dengan dingin, Xiaoyan dan aku memiliki beberapa hal untuk ditangani, tidak perlu bagi kalian berdua untuk mengikuti. Hebodong dan Jiaolou segera saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan pada Xiaoyan yang menyarankannya harus berjuang sendiri sebelum cepat melarikan diri. Ayo pergi, aku ingin melihat apa yang dapat dilakukan para tetua kalian padaku. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah melihat Hebodong dan Jiaolou melarikan diri. Senyum samar muncul di sudut mulut Ratu Medusa ketika dia melihat cara Xiaoyan yang sepertinya akan mati. Dia kemudian berbalik dan memimpin jalan menuju suku ras ular. 10 menit kemudian, mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah bambu yang tersembunyi jauh di dalam kompleks. Masuklah. Suara orang tua terdengar dari ruang bambu setelah pintu bergetar. Ratu Medusa melirik Xiaoyan sebelum dia berbalik dan memasuki rumah bambu. Sementara Xiaoyan ragu sejenak sebelum akhirnya perlahan masuk. 4 tetua yang merasakan kehadiran Xiaoyan segera membuka mata mereka. 4 aura benar-benar terbentuk menjadi piton hitam besar di atas kepala mereka dan menatap tajam pada Xiaoyan, dan tekanan tak terlihat diam-diam naik. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. Api hijau gelap tiba-tiba naik dan segera melilit seluruh tubuhnya dan membuat piton hitam menjadi jauh lebih elusi. Ini memang api surgawi. Kamu adalah pemimpin Alencian Xiaoyan? Xiaoyan membungkuk ke 4 wanita tua dengan sopan sebelum berkata. Xiaoyan dari generasi muda menyapa 4 tetua. Sungguh tak terduga kamu dapat menjangkau level Dou Huang di usia yang begitu muda. Hari ini aku telah memanggil ketua Xiao sebagian karena ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Mata tetua pertama bergerak setelah menyelesaikan perkenalan.
Tutup pertama, silahkan bicara. Xiaoyan tertawa kering. Masalah ini terkait dengan pemimpin suku kami, Ratu Medusa. Para pemimpin klan kami semuanya perawan sebelum mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja Ratu Medusa saat ini telah berubah menjadi bentuk manusia. Namun ketika pemimpin klan kami telah kembali kali ini, dia tidak perawan lagi. Aku telah mendengar bahwa ini terkait dengan ketua Xiao. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit, kakinya mundur selangkah. Empat tetua, ini bukan niat Xiaoyan, masalahnya cukup rumit. Dalam hal ini, ketua Xiao telah mengaku mengambil keperawanan Ratu Medusa. Tutup pertama bertanya dengan suara yang dalam. Xiaoyan terdiam, dia segera tanpa daya mengangguk. Menurut aturan suku kami, ketua Xiao harus menderita hukuman digigit oleh lebih dari 10.000 ular. Tetua kedua yang duduk di samping tiba-tiba berbicara dengan nada suara gelap. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit, touci di dalam tubuhnya perlahan mulai mengalir saat dia berkata, "Empat tetua, meskipun ini bukan sesuatu yang ingin aku lakukan, aku memang memiliki beberapa tanggung jawab, namun aturan sukumu sepertinya tidak mampu mengaturku, bukan?" Alis Ratu Medusa merajut sedikit ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang serius. Dia tidak ingin melihat hubungan antara Xiaoyan dengan tetua pertama menjadi sekaku ini. "Hei, betapa kerasnya tulang-tulangmu." Tetua pertama melirik Xiaoyan sebelum mengangkat alisnya, kemudian melambaikan tangannya. "Lupakan saja, kami tidak akan menakut-nakutimu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita hukuman 10.000 gigitan apapun." Xiaoyan merasakan sukacita di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. "Itu pasti. Bolehkah aku tahu mengapa tetua pertama memanggilku?" Tetua pertama saling bertukar pandang dengan tetua lainnya. "Ketika kami membaptis pemimpin klan, kami menggunakan metode rahasia. Kami tampaknya telah menemukan kekuatan hidup kecil di rahim pemimpin klan. Sepertinya itu adalah tanda kehamilan." "Hamil? Serius?" Sudut mulut Xiaoyan bergetar. Dia tidak bisa mengendalikan dorongan sedikit untuk melompat. Sementara reaksi Ratu Medusa juga tidak lebih baik. Aura membunuh yang biasanya miliknya telah benar-benar menghilang. Hatinya dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Itu tutup pertama. Apakah kalian tidak salah?" Xiaoyan terbatuk. "Itu sudah lebih dari 1 tahun. Menurut apa yang aku sadari, kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama, bukan?" Xiaoyan secara bertahap pulih setelah beberapa lama sebelum berbicara dengan cara terbata-bata. "Suku kami berbeda dari manusia. Selain itu, Ratu Medusa telah berevolusi menjadi Hohenzollern Python. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seorang hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun." Tetua pertama menggelengkan kepalanya. "Tetua pertama, kamu seharusnya salah pengertian. Mengapa bahkan aku tidak menyadari hal ini?" Ratu Medusa buru-buru bertanya. "Kekuatan kehidupan sangat lemah, sangat sulit bagi kami untuk merasakannya jika kami tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki. Wajar jika kamu belum merasakannya." Tetua pertama menjelaskan. Xiaoyan dan Ratu Medusa menghela napas lega ketika mereka mendengar bahwa tetua pertama belum mengkonfirmasi hal ini. Mungkin ini hanyalah kecelakaan. Masih dibutuhkan waktu 3-5 tahun untuk memastikan apakah Ratu Medusa benar-benar hamil. Jika itu dapat dipastikan dalam waktu sampai 2 bulan, Xiaoyan mungkin benar-benar melompat turun dari tembok kota. Saat ini dia tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk menjadi seorang ayah. Xiaoyan juga baru tahu jika benar Ratu Medusa hamil, makanan bayi di dalam tubuh Ratu Medusa hanya di level menengah, yaitu pil obat tingkat 6, pil penahan tulang sumsum ular. Kejutan juga melintas di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar penjelasan tetua pertama. Suku ras ular benar-benar memiliki teknik rahasia yang misterius. Tidak heran setiap generasi Medusa begitu kuat. Kekuatan obat sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih di dalam rahim. Lalu, apa yang tetua pertama inginkan? Jika Ratu Medusa memang hamil, kamu akan menjadi ayah dari anak ini. Oleh karena itu, hal-hal yang diminta untuk kamu lakukan adalah hal yang kamu harus lakukan. Tetua pertama tersenyum ketika dia menjawab. Kami orang tua tidak akan campur tangan dalam masalah antaramu dengan Ratu Medusa, namun kamu harus berusaha untuk anak ini. Dengan posisi dan kemampuan ketua Xiao, aku pikir kamu tidak ingin keturunan darahmu mendapatkan perawatan buruk, bukan? Xiaoyan akhirnya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar sampai titik ini. Orang tua ini sebenarnya berencana untuk memerasnya. Karena ketua Xiao sudah mengerti, aku juga tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Dalam hal ini, bolehkah aku tahu, apakah kita bisa mendapatkan ketua Xiao untuk membantu garis keturunan darah Ratu Medusa di masa depan? Memperbaiki pil obat yang diperlukan?
Xiaoyan merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya. Pil penahan tulang sumsum ular mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tetapi masih terlalu rendah. Aku pikir pil tulang darah surga jiwa mungkin tidak buruk. Apa yang kalian semua pikirkan? Xiaoyan mengusap dagunya sambil berbicara. Tentu saja itu bisa dilakukan. Tetu pertama dengan cepat menjawab ketika mendengar pertanyaan Xiaoyan. Matanya mengungkapkan sukacita liar yang sulit disembunyikan. Sementara itu, rasa dingin di mata Ratu Medusa juga dengan cepat menghilang. Matanya mengungkapkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya saat dia melihat Xiaoyan. Baiklah, aku akan menyerahkan formula obat untukmu nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Ini sangat sulit untuk diperbaiki. Tetu pertama tersenyum saat mempelajari Xiaoyan ketika dia berbicara. Dan jika masalah ini ternyata benar, suku ras ular kami mungkin akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Xiaoyan tertawa kering. Selain menemani mereka tertawa, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Setelah itu, keempat tetua melambaikan tangan mereka dan mengirim Ratu Medusa dan Xiaoyan keluar dari rumah bambu. Tenang, jika masalah ini ternyata benar, kamu hanya perlu melakukan yang diminta para tetua. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lain. Ratu Medusa sepertinya telah merasakan emosi rumit Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Namun, mengapa kata-kata ini membuatnya tampak seperti orang yang berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab? Hubungannya dengan Ratu Medusa sangat rumit. Perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan perasaannya dengan Sun Er. Namun setelah kejadian di bawah magma, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Ratu Medusa. Aku akan melihatmu sampai titik ini. Kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku ketika kamu berencana untuk pergi dan membunuh Yan Loutian dan 3 tetua lembah Mulan. Langkah kaki Ratu Medusa tiba-tiba berhenti. Dia berbicara dengan suara lemah, sementara Xiaoyan membentuk wajah yang panjang. Wanita ini. Xiaoyan berdiri di jalan kecil saat dia melihat sosok Ratu Medusa yang telah menjadi jauh. Dia tertawa pahit dan hanya bisa berjalan keluar dari kompleks sendirian.